Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Tetap sehat semua ya, bersama keluarga di rumah. Semoga anak-anak beserta keluarga dan juga bu guru tetap dalam keadaan sehat walafiat, sehingga anak-anak beserta keluarga dan juga bu guru tetap bisa menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Anak-anak, seperti biasa pagi ini kita akan kembali mempelajari materi pendidikan agama Islam. Sebelum pelajaran kita mulai, terlebih dahulu mari kita sama-sama membaca doa menuntut ilmu. Semoga ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, kita akan kembali melanjutkan materi minggu yang kemarin, yaitu bulan Ramadan yang indah. Kemarin sudah dijelaskan bu guru bermacam-macam apa saja itu yang ada di bulan Ramadan. Sekarang pertemuan terakhir kita pada materi bulan Ramadan yang indah adalah amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan. Anak-anak, kita ketahui bersama bahwa bulan Ramadan adalah bulan yang sangat suci. Bulan di mana di situ banyak sekali pahala yang kita peroleh karena dilipat gandakan. Di antaranya ketika kita menjalankan puasa Ramadan atau amalan di bulan Ramadan selain puasa yang wajib hukumnya, maka ada beberapa amalan sunnah yang harus kita lakukan, ya. Karena apa? Pahalanya sangat besar dan hanya ada di bulan Ramadan. Apa itu yang pertama? Yaitu sholat tarawih. Anak-anak pasti semuanya sudah pernah melaksanakan sholat tarawih, ya. Sholat tarawih itu sholat yang dilakukan bisa dengan berjamaah atau sholat sendiri di rumah. Tetapi lebih baik kita lakukan secara berjamaah. Karena apa? Pahalanya dilipat gandakan 27 kali. Seandainya kita sholat sendirian maka pahalanya 1. Tetapi kalau kita berjamaah maka pahalanya sampai 27 derajat. Makanya usahakan kita jamaah ketika melaksanakan sholat tarawih. Boleh jamaah di rumah sama ayah, ibu, dan adik atau kakak. Bisa juga pergi ke masjid atau musola. Terserah, yang penting sebisa mungkin kita melaksanakan sholat tarawih. Kalau bisa secara berjamaah. Sekarang, apa sih definisi dari sholat tarawih? Sholat tarawih adalah sholat sunnah yang dikerjakan setelah sholat isya dan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Selain bulan Ramadan tidak ada istilah sholat tarawih. Makanya sholat tarawih adalah sholat yang sangat dianjurkan. Karena apa? Pahalanya sangat besar dan adanya pun hanya ketika bulan Ramadan. Makanya anak-anak besok kalau ada pertanyaan harus dikasih pengertian bahwa sholat taraweh itu sholat yang dikerjakan setelah sholat isya dan hanya dilaksanakan pada bulan Ramadan. Kalau tidak ada kata-kata dan dilaksanakan pada bulan Ramadan, maka itu bukan termasuk sholat taraweh. Jadi kuncinya terletak pada bulan Ramadan. Karena anak-anak kita ketahui bahwa banyak sekali macam-macam sholat sunnah. Tapi kalau sholat sunnah taraweh adanya hanya di bulan Ramadan. Ya anak-anak ya.
Coba anak-anak, mari kita laksanakan sholat tarawih itu selama di bulan Ramadan. Sebisa mungkin, jangan sampai ditinggalkan. Kemudian apa tadi amalan yang kedua? Amalan yang kedua adalah tadarus Al-Quran. Nah, ini biasanya setelah sholat taraweh, kalau di musola atau di masjid atau di rumah juga tidak apa-apa, pasti kita akan bersama-sama membaca Al-Quran. Tadarus Al-Quran adalah membaca Al-Quran secara tartil dengan makhraj dan tajwid yang benar, baik sendiri maupun bersama-sama. Bisa anak-anak sendiri di rumah, bisa juga anak-anak ke masjid atau ke musola. Lebih baik bagaimana? Ya lebih baik ngaji daripada tidak ngaji. Tadarus ini kalau kita bersama-sama enaknya apa? Kalau kita membaca, teman yang lain yang menyimak, ada yang salah kita tahu. Makanya lebih baik anak-anak itu tadarus bersama, membaca bersama temannya di situ. Ada juga yang kakak-kakak kelasnya, ada juga adik kelasnya, nanti saling mengingatkan. Karena apa? Ketika ada salah satu yang membaca, pasti yang lain menyimak. Jadi setiap ada kesalahan sedikit pun pasti akan ketahuan. Makanya diusahakan anak-anak setelah sholat taraweh, baik di rumah maupun di musola atau masjid, jangan lupa dilanjutkan dengan tadarus Al-Quran. Kalau di rumah siapa yang menyimak? Bisa ayah, bisa ibu, bisa adik, bisa kakak. Jadi tidak ada alasan gak usah ngaji, di rumah gak ada yang nunggui. Meskipun gak ada yang nunggui, tetap bisa ngaji sendiri. Yang penting tetap tadarus ya anak-anak ya. Kemudian tadi amalan yang ketiga, memperbanyak sedekah. Nah, ini setiap pada bulan Ramadan ya. Anak-anak, kenapa sih kita kok disuruh memperbanyak sedekah? Karena pahalanya itu yang berlipat ganda, tidak seperti di bulan di luar Ramadan. Makanya ketika bulan Ramadan itu adalah seperti kita panen pahala. Mari kita mengambil panen itu dengan cara apa? Memperbanyak perbuatan baik. Kalau kita di luar Ramadan tidak akan segitu banyak pahalanya. Karena ketika bulan Ramadan sama Allah dilipat gandakan pahalanya. Maka anak-anak jangan sampai disia-siakan. Apa sih Bu Guru sedekah? Nah, sedekah itu memberikan sesuatu yang bermanfaat kepada orang lain dengan niat yang ikhlas ya. Jadi yang bermanfaat ya, yang bermanfaat bagi orang lain. Bu Guru, nah saya masih kecil, nah bisa tak saya memberi sedekah? Bisa. Sedekah itu bisa tidak hanya berupa uang, tapi bisa juga berupa kata-kata yang baik, senyuman, itu termasuk sedekah. Temu temannya, senyum, menyapa, itu juga sedekah. Jangan ketika temu teman kemudian pasang wajah yang merengut. Nah, itu tidak baik. Bisa juga, Bu Guru, aku dikasih ibuku uang 5.000 buat beli jajan. Ketika tadarus, karena sampean pingin sedekah, beli jajan tadi, jajannya dimakan bersama teman-temannya di tempat tadarus, itu juga sedekah ya. Jadi tidak harus berupa uang yang banyak, tidak, tapi semampu anak-anak. Karena anak-anak masih kecil, usahakan tetap belajar bersedekah meskipun hanya kecil. Misalnya hanya beli roti satu, ada temannya 2 roti tadi disigar, dibagi menjadi 3, dikasihkan temannya sebagian, kemudian dianya sebagian, itu juga sedekah ya. Jadi anak-anak nggak boleh terus mikir aku masih kecil nggak usah sedekah, tidak boleh seperti itu. Banyak cara agar kita bisa sedekah. Paham ya anak-anak ya? Ini tadi adalah materi tentang indahnya bulan Ramadan yang paling terakhir. Untuk tugasnya anak-anak, tugas pada ini
bulan Ramadan yang indah ini, tugasnya anak-anak yaitu yang pertama, rekam suara anak-anak tentang niat puasa Ramadan. Yang pertama, yang kedua niat sholat taraweh, yang ketiga rekaman niat sholat witir. Paham ya anak-anak? Perintahnya ada 3, yaitu pertama niat puasa Ramadan, yang kedua niat sholat taraweh, yang ketiga niat sholat witir. Pakai rekaman saja, gak usah video, direkam dikirim ke bu guru. Paham anak-anak? Sampai di sini mudah-mudahan anak-anak semua bisa memahami materi yang sudah diberikan oleh bu guru. Akhirnya mari kita tutup pelajaran pada pagi hari ini dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Akhirnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.